Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar? Siang Bapak, Selamat Alhamdulillah siang, sehat. Pak. Sehat, Alhamdulillah Alhamdulillah. baik. Alhamdulillah ya. Baik, kita lanjutkan perjuangan kita ya di siang hari ini. Ya kalau di eh, Jatinangor ini lumayan cukup terik panasnya. Berbeda dengan 3-4 hari ke belakang yang hujan seharian. Sekarang ini cerah banget. Gimana kabarnya di sana ke Kak Intan? Hujan apa terik di Jawa Timur? Hari ini Mendung, mendung, Pak. mendung ya. Tapi beberapa hari ini badai memang. Oh iya 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 iya. Ya mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan ya teman-teman semua. Kak Intan, kita akan seminar hari Senin ya. Betul, Pak, tanggal 16. Nah kalau begitu hari ini kita manfaatkan untuk simulasi ya. Simulasi supaya kita bisa mendapatkan gambaran situasi untuk eh, sesi seminar rancangan nanti. Nah, sekarang supaya bisa lebih cepat dan efisien waktunya, Kak Intan sudah siap PowerPoint-nya? Sudah siap? Kalau PowerPoint belum, Pak. Masih Word sih saya, Pak. Ah, kalau Kak Sabrina PowerPoint sudah siap? Kak Sabrina PowerPoint sudah siap? Siap belum Bapak kalau PowerPoint? Belum ya? Pak, siap. Yang sudah siap PowerPoint-nya siapa? Kita simulasikan ya. Nggak apa-apa seininya saja, seadanya saja ya. Apalagi PowerPoint kan bisa di apa namanya diimprovisasi oleh teman-teman dengan penjelasan lisannya ya. Siapa yang sudah siap PowerPoint-nya? Kak Putri sudah siap PowerPoint-nya? Belum. Belum ya. Wah, siapa nih? Kak Denis sudah siap PowerPoint-nya? Siap belum Bapak? Kemarin menyusun bab 1 sampai bab 3 Bapak. Belum buat PPT. Oke, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Memang secara waktu juga nanti dikumpulkannya biasanya paling telat itu hari Minggu ya atau Sabtu ya. Kanandira sudah selesai? Kanandira PowerPoint-nya? Siap belum Bapak? Belum ya? Oke, kalau begitu kita sisir lagi deh satu-satu dengan cepat ya. Yang kemarin belum kebagian presentasi siapa? Saya, Pak, Kanandira? saya mau. Ah, Saya boleh. mau. Kak Intan ya, boleh. Kita kita Oke. saksikan punya, kita lihat punya Kak Intan ya. Silakan Kak Intan share screen boleh ya. Izin untuk share screen ya, Pak ya. Ya, silakan. Ya, sudah muncul Kak Intan. Muncul. Agak dibesarin lagi dikit boleh? Mata saya Boleh, boleh, sudah boleh. kurang jelas. Up, ya cukup. Ya, cukup. Silakan Kak. Oke. Jadi ini bab 3 saya tentang permasalahan yang ada di unit kerja. Yang pertama ada identifikasi isu. Jadi ini perlu saya baca semua Kak, Pak? Atau gimana? Nggak usah. Oke. Jadi identifikasi isunya, kebetulan saya berada di unit kerja kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Surabaya, bertepatan pada bidang tempat pemeriksa keimigrasian, yang mana tempat
unit kerja saya di Bandara Internasional Juanda. Ditemukan 3 isu. Yang pertama yaitu belum meratanya pemahaman dalam pengajuan visa exemption pada warga negara subjek bebas visa kunjungan atau BVK saat pengisian aplikasi All Indonesia di Bandara Internasional Juanda. Nah, jadi sebentar Pak ya, izin untuk menutup pintu karena ada announce bandara nanti takutnya mengganggu Pak, izin. Oh ya, awas nanti ada pesawat masuk. Oke, jadi di sini adalah salah satu isu yang terjadi eh, dari pengaplikasian aplikasi All Indonesia. Jadi All Indonesia itu aplikasinya seperti ini Pak bentuknya. Nah ini ada gambar barcode, terus habis itu yang warna biru ini tulisan visa. Nah kebanyakan para pemegang BVK atau bebas visa kunjungan itu lupa untuk mengklik tulisan bebas visa kunjungannya. Nah, dalam praktiknya masih banyak warga negara asing subjek BVK yang mengisi kartu kedatangan pada aplikasi tersebut hanya sampai tahap munculnya barcode saja. Jadi hanya barcode ini, Pak. Nah, ada tulisan barcode itu. Sedangkan seharusnya untuk negara BVK itu mengapply atau mengklik tombol apply visa exemption yang warna biru. Mereka seharusnya melanjutkan proses tersebut dan yang tersedia di bawah barcode. Nah, ketidaktahuan atau disinformasi mengenai tahapan ini menyebabkan data visa tidak terbaca oleh sistem. Akibatnya, ketika penumpang mencoba melewati autogate, sistem menolak proses pemeriksaan dengan keterangan data visa tidak ditemukan. Jadi ini salah satu gambar atau bukti visualnya. Sebenarnya nanti akan saya tambahkan lagi lebih rinci terkait bukti visual. Nah, ini adalah pemegang paspor Malaysia. Malaysia adalah salah satu pemegang bebas visa kunjungan karena masih di wilayah Asia Tenggara. Nah, ini autogate-nya beliau ini warnanya merah, cuman nggak masuk ke kamera. Jadi yang saya foto kebetulan masih paspor dan bukti All Indonesianya. Harusnya beliau mengklik yang warna biru di handphonenya ini, biru muda. Nah, di sisi lain, permasalahan juga terjadi pada penumpang yang sebenarnya sudah memiliki BVK, namun penumpang tersebut tetap mengapply visa exemption. Jadi di sini lumayan agak sedikit ribet sih Pak. Makanya itu judulnya adalah belum optimalnya pemahaman. Nah, ribetnya adalah pemegang BVK itu harus mengklik visa 1 kali ketika datang ke Indonesia. Nah, kebanyakan orang-orang itu sudah punya visanya, namun mengklik kembali sehingga munculnya adalah double visa, Pak, seperti itu. Terus permasalahan, nah ini situasi ketika pengisian All Indonesia. Jadi bisa dibayangkan satu pesawat itu berisikan 300 sampai 400 penumpang. Sedangkan warga negara Indonesia sendiri itu kurang yang namanya literasi digital. Sehingga bisa dibayangkan terjadi penumpukan penumpang di area keimigrasian karena kurang pahamnya warga negara Indonesia terkait pengisian All Indonesia. Yang kedua adalah untuk isu ini jika dikaitkan dengan agenda 3 dalam penguatan manajemen aparatur sipil negara eh, dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta meningkatkan kompetensi dalam mengelola layanan berbasis digital, di mana petugas keimigrasian tidak hanya berperan sebagai pemeriksa dokumen, tetapi juga sebagai fasilitator informasi. Sementara itu, dalam konteks smart governance, penggunaan aplikasi digital seperti All Indonesia dan sistem AutoGate merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan tata kelola pelayanan publik yang lebih efisien, transparan, dan berbasis teknologi. Dan juga literasi digital serta kesiapan aparatur dalam mengelola sistem tersebut. Nah, isu yang kedua yaitu belum optimalnya penggunaan bahasa asing Mandarin terhadap proses pemeriksaan keimigrasian pada tingginya traffic WNA Cina ke Terminal 2 Bandara Internasional Juanda. Jadi, belum optimalnya ini menjadi salah satu tantangan, Pak, dalam proses pemeriksaan keimigrasian karena berdasarkan data dari SIPP atau Sistem Informasi Lalu Lintas Orang,
hingga tahun 2025 itu ada 2,4 juta merupakan penumpang dari warga negara asing Tiongkok dari dari asal Guangzhou dan Fuzhou. Nah, dengan begitu fakta di lapangan adalah para petugas itu sulit Pak untuk berkomunikasi dengan WNA Cina karena tidak semua petugas itu memiliki kompetensi di bahasa Mandarin. Nah, yang kedua adalah WNA Cina ini kebanyakan kurang cakap dalam berbahasa Inggris, Pak. Ini salah satu contoh yang saya foto. Kebetulan di bandara itu untuk memfoto itu sangat riskan ya Pak ya, karena eh, di peraturan keimigrasian sendiri di Kementerian Imigrasi itu ada salah satu pasalnya yang mengatakan bahwa kita tidak boleh memotret, mendokumentasikan hal yang ada di area keimigrasian. Jadi ini bukti dokumentasi saya hanya gambar paspor Cina dan telapak tangan WNA yang sedang men-scan paspor tersebut. Nah, terkaitan isunya adalah dalam perspektif manajemen ASN, aparatur negara dituntut untuk terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme, termasuk kemampuan komunikasi lintas bahasa dan budaya dalam menghadapi dinamika global. Lalu yang ketiga adalah belum efektifnya jalur autogate berdasarkan jenis paspor di Bandara Internasional Juanda. Jadi yang terjadi di lapangan ini adalah gambar AutoGate dan ini adalah pemisah paspornya, Pak. Yang ada tiang dua warna kuning itu. Jadi yang sebelah kiri itu adalah khusus paspor pemegang jenis paspor elektronik dan yang sebelah kanan adalah pemegang paspor non elektronik Indonesia. Nah, jadi yang untuk paspor internasional yang belum elektronik atau non elektronik itu tidak bisa melewati AutoGate, Pak. Jadi yang bisa melewati AutoGate pemegang non elektronik hanya WNI saja. Nah, untuk WNA-nya harus melalui manual counter. Nah, di sini permasalahannya adalah untuk pemegang paspor elektronik itu semua AutoGate bisa digunakan untuk paspor elektronik. Jadi di sini di area kedatangan ada 18 AutoGate. AutoGate nomor 1 sampai 18 itu bisa digunakan untuk seluruh jenis paspor elektronik dari berbagai negara manapun. Untuk Indonesia sendiri, khususnya warga negara Indonesia non elektronik itu nomor 1 sampai 9. Nah, di sini permasalahannya adalah masih banyaknya warga negara Indonesia pemegang paspor non-elektronik yang memasuki wilayah autogate elektronik, Pak. Sehingga paspor tidak bisa di-scan dan autogate menjadi warna merah dan mempengaruhi antrian di belakangnya. Untuk permasalahan ini salah satu contohnya. Untuk paspor non-elektronik itu hanya bisa di nomor 1 sampai 9. Namun Bapak ini men-scan paspornya yang non-elektronik itu di AutoGate khusus elektronik, sehingga paspor tidak bisa ter-scan. Kalau dikaitkan dengan agenda 3 mengenai penguatan manajemen ASN, aparatur dituntut untuk mampu mengelola pelayanan publik secara profesional, adaptif, dan responsif terhadap dinamika di lapangan, termasuk dalam pengoptimalan penggunaan teknologi pelayanan. Petugas keimigrasian tidak hanya berperan sebagai pemeriksa, tetapi juga sebagai fasilitator yang memastikan penggunaan layanan memahami mekanisme penggunaan sistem AutoGate dengan benar. Nah, penerapan core issue-nya berdasarkan hasil identifikasi dan pemetaan isu yang dilakukan di lingkungan kantor, ditemukan 3 isu utama yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik dalam rangka menentukan isu prioritas yang akan dijadikan sebagai core issue dalam rancangan aktualisasi, diperlukan suatu metode analisis yang sistematis dan objektif. Identifikasi isu ini menggunakan metode analisis USG atau Urgency, Seriousness, dan Growth sebagai alat bantu dalam melakukan pemeringkatan isu secara terukur dan rasional. Melalui pendekatan USG, setiap isu diberikan skor berdasarkan tingkat kebutuhan penanganan. Ini untuk USG-nya. Untuk nomor 1, yaitu belum meratanya pemahaman dalam pengajuan visa exemption pada warga negara subjek BPK saat pengisian aplikasi Indonesia.
US dan G-nya 544 dengan total 13. Untuk nomor 2 adalah belum optimalnya penggunaan bahasa asing Mandarin terhadap proses pemeriksaan keimigrasian pada WNA Cina ke Bandara Internasional Juanda dengan USG-nya 433, totalnya 10. Dan yang terakhir adalah belum efektifnya jalur autogate berdasarkan jenis paspor di Bandara Internasional Juanda dengan skor 555, totalnya 15. Sehingga peringkat satunya adalah belum efektifnya jalur autogate berdasarkan jenis paspor di Bandara Internasional Juanda. Melalui hasil analisis tersebut ditetapkan bahwa belum efektifnya jalur autogate berdasarkan jenis paspor di Bandara Internasional Juanda merupakan core issue atau isu prioritas dengan total skor tertinggi yakni 15. Penentuan ini didasari oleh tingginya urgensi untuk menciptakan alur paspor berdasarkan jenis bagi penumpang, serta akan berdampak secara langsung dan berkelanjutan. Isu tersebut juga menimbulkan seriousness tinggi akibat gangguan pada sistem autogate, di mana pintu autogate tidak terbuka karena jenis paspor yang digunakan tidak sesuai dengan ruang autogate dan memiliki growth tinggi seiring meningkatnya volume penumpang. Selain itu, isu ini juga relevan dan realistis untuk ditangani karena memiliki tingkat penyelesaian yang paling terukur serta memberikan dampak instan terhadap kenyamanan publik serta kelancaran kerja petugas. Dengan memperbaiki ketersediaan informasi arah, diharapkan dapat meminimalisir kebingungan masyarakat, mengurangi beban kerja pada petugas asistensi autogate, serta secara langsung meningkatkan efisiensi waktu pemeriksaan keimigrasian di Bandara Internasional Juanda. Untuk isu pertama sendiri, urgensinya bernilai 5 karena isu ini sangat mendesak karena seluruh penumpang yang datang ke Bandara Internasional Juanda harus mengisi kartu kedatangan digital All Indonesia. Kurangnya pemahaman akan pengajuan visa exemption atau ajukan bebas visa pada negara pemegang BVK yang terletak di bawah barcode All Indonesia dapat berdampak langsung pada proses pemeriksaan keimigrasian di Bandara Internasional Juanda. Untuk seriusnya, saya beri nilai 4 karena dampaknya cukup serius terhadap efisiensi pelayanan dan beban kerja petugas. Namun, permasalahan ini tidak menimbulkan risiko hukum besar sehingga tingkat keseriusannya berada pada kategori tinggi tapi bukan paling kritis. Kenapa kalimatnya seperti ini? Karena jika memang pada akhirnya contoh adalah orang tua yang menggunakan All Indonesia dan lupa untuk mengklik visa exemption, sedangkan namanya orang tua mungkin eh, pemahamannya agak sedikit kurang sehingga salah satu solusinya adalah beliau diarahkan ke counter manual sehingga mendapatkan visa stiker yang ditempelkan di paspor. Untuk growth-nya bernilai 4 karena jika tidak dilakukan perbaikan sosialisasi atau pendampingan, kesalahan penggunaan aplikasi akan terus berulang. Akan tetapi, seiring meningkatnya literasi digital masyarakat, pertumbuhan masalah cenderung stabil. Untuk yang nomor 2 yaitu isu tentang penggunaan bahasa asing terhadap WNA Cina. Yang pertama, urgensinya bernilai 4 karena isu ini memiliki tingkat urgensi yang tinggi karena tingginya jumlah kedatangan WNA Cina melalui rute penerbangan internasional. Kondisi ini menuntut kemampuan komunikasi yang memadai dari petugas keimigrasian agar proses pemeriksaan dapat berjalan efektif dan tidak menghambat kelancaran pelayanan kepada penumpang. Untuk seriousness-nya skornya 3. Tingkat keseriusan isu ini masih terlalu sedang atau masih bisa ditolerir. Keterbatasan komunikasi dengan sebagian penumpang yang tidak fasih berbahasa Inggris dapat menyebabkan proses klarifikasi dokumen maupun tujuan kedatangan menjadi lebih lama, namun dampaknya tidak sebesar isu pengajuan visa exemption. Yang ketiga adalah growth dengan nilai 3. Apabila tidak diimbangi dengan peningkatan kompetensi bahasa asing tugas keimigrasian, kendala komunikasi dapat semakin sering terjadi dan berpengaruh terhadap efektivitas pelayanan di bandara. Namun, hal tersebut masih bisa diatasi dengan menggunakan penerjemah bahasa secara digital. Dan isu yang ketiga yang mendapatkan peringkat 1 dengan total skor 15, urgensinya adalah isu ini sangat mendesak karena terjadi langsung dalam proses pelayanan pemeriksaan keimigrasian sehari-hari. Meskipun jalur autogate telah dibagi berdasarkan jenis paspor, masih banyak warga negara Indonesia pemegang paspor non-elektronik yang menggunakan jalur autogate khusus paspor elektronik.
Kondisi ini menyebabkan sistem tidak dapat membaca paspor sehingga proses pemeriksaan menjadi terhambat dan membutuhkan penanganan tambahan dari petugas. Untuk seriousness-nya mendapatkan skor 5 karena kesalahan penggunaan jalur AutoGate dapat memperlambat proses pemeriksaan karena penumpang harus keluar dari antrian dan berpindah ke jalur yang sesuai atau menuju konter manual. Situasi ini berpotensi menimbulkan antrian tambahan serta meningkatkan beban kerja petugas, terutama pada saat volume penumpang sedang tinggi. Dan growth-nya bernilai 5. Apabila tidak segera diperbaiki, permasalahan ini berpotensi terus terjadi apabila tidak segera ditangani secara efektif. Dengan tingginya mobilitas penumpang internasional, kesalahan penggunaan jalur AutoGate dapat semakin sering terjadi dan menghambat optimalisasi pemanfaatan teknologi AutoGate dalam mendukung pelayanan keimigrasian yang cepat dan efisien. Untuk analisis penyebab core issue-nya, saya menggunakan metode diagram fishbone, yaitu 6M. Ini harusnya 6M. Pendekatan ini digunakan untuk memetakan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap core issue yang akan diselesaikan. Ini untuk diagram fishbone-nya. Untuk kepalanya yaitu belum efektifnya jalur AutoGate berdasarkan jenis paspor di Bandara Internasional Juanda. Untuk atau manusianya sendiri, yang pertama ada literasi digital masyarakat masih rendah terkait perbedaan e-paspor. Yang kedua, kebiasaan mengikuti antrian di depannya tanpa membaca informasi. Dan yang ketiga adalah kurangnya jumlah petugas yang mengarahkan. Yang kedua ada metode. Yang pertama, pola antrian bercampur antara e-paspor dan non-e-paspor. Dan yang kedua adalah pemisahan jalur AutoGate belum cukup jelas. Untuk material atau media, yang pertama, signboard-nya kurang besar dan kurang kontras. Yang kedua, informasi yang dibuat kurang visual, yaitu belum adanya icon atau gambar. Dan yang ketiga adalah penempatan signboard-nya kurang terlihat atau tidak eye level, ukurannya terlalu pendek. Jadi ketika kita berdiri itu tidak terlalu terlihat saat jarak jauh. Lalu yang keempat ada mesin. Yang pertama, AutoGate itu baru akan menolak setelah proses scanning, bukan sebelum antrian. Yang kedua, tidak ada sistem sensor awal yang mengidentifikasi chip sebelum masuk AutoGate. Selanjutnya ada measurement. Yang pertama adalah tidak ada data kuantitatif rutin terkait jumlah kesalahan penggunaan AutoGate berdasarkan jenis paspor. Yang kedua, kurang dilakukannya survei pengalaman terhadap penumpang pengguna AutoGate. Dan yang terakhir adalah lingkungan. Yang pertama, traffic penumpang yang tinggi saat peak hour atau jam sibuk. Dan yang kedua adalah tata letak ruang yang membuat jalur AutoGate terlihat lebih cepat, sehingga para penumpang itu tertarik untuk masuk tanpa memperhatikan signboard yang ada. Ini untuk penjelasannya, yang faktor manusia menjadi salah satu penyebab belum optimalnya penggunaan jalur AutoGate. Hal ini terlihat dari masih rendahnya literasi digital masyarakat mengenai perbedaan antara e-paspor dan non-e-paspor, sehingga banyak penumpang yang tidak mengetahui bahwa AutoGate di area kedatangan itu untuk nomor 10 sampai 18 dan hanya dapat digunakan oleh pemegang e-paspor, dan untuk pemegang paspor non-elektronik harus menggunakan AutoGate 1 sampai 9. Selain itu, kebiasaan penumpang yang cenderung mengikuti antrian tanpa membaca informasi yang tersedia juga menyebabkan mereka masuk ke jalur yang tidak sesuai. Untuk metodenya sendiri, tadi sudah saya rangkum di diagram fishbone, jadi ini kayak tinggal penjabarannya aja sampai nomor 6. Berdasarkan analisis fishbone 6M tersebut, dapat disimpulkan bahwa akar masalah utamanya yaitu belum efektifnya jalur AutoGate berdasarkan jenis paspor di Bandara Internasional Juanda. Kondisi ini menyebabkan disinformasi terkait mesin AutoGate yang tersedia dengan jenis paspor yang dimiliki penumpang. Akibatnya, masih banyak penumpang pemegang jenis paspor non-elektronik yang memasuki AutoGate khusus paspor elektronik. Sementara sarana penunjuk alur AutoGate yang ada belum mampu mengarahkan pergerakan penumpang secara mandiri. Kurangnya standar visualisasi tata letak signboard, serta belum optimalnya informasi yang dimuat di dalam signboard seperti tulisan, warna, dan gambar,
Dengan demikian, permasalahan utama terjadi karena belum efektif dan optimalnya signboard alur AutoGate berdasarkan jenis paspor yang terstruktur dan berorientasi pada peningkatan efisiensi serta kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. Dengan begitu, gagasan kreatif penyelesaian core issue-nya adalah peningkatan efektivitas signboard dan penggunaan AutoGate non-elektronik oleh WNI di Bandara Juanda atau yang memiliki akronim Pesona Juanda, merupakan gagasan aktualisasi yang berawal dari saran serta kritik dari penumpang yang melintasi AutoGate di area kedatangan bandara. Jadi sebelum adanya isu ini itu banyak para penumpang WNI yang paspornya non elektronik dan masuk ke AutoGate elektronik itu komplain Pak dan memberikan kritik serta saran. Dan beberapa juga sempat saya tanyai, wawancarai kayak kenapa ibu bapak kok salah masuk ke AutoGate, dan mayoritas itu mengatakan bahwa yang pertama tidak tidak mengetahui kalau adanya signboard yang tersedia, yang kedua adalah signboardnya terlalu kecil, dan yang ketiga tulisan di signboardnya belum terbaca seperti itu. Melalui gagasan Pesona Juanda ini, penempatan signboard secara terstruktur dengan mengedepankan petunjuk yang informatif, di mana signboard tersebut akan dibuat dengan ukuran yang lebih dijangkau oleh penglihatan saat berdiri, serta perbaikan ukuran tulisan yang lebih besar dan informatif, sehingga penumpang dapat dengan mudah memahami jalur pemeriksaan yang sesuai. Adapun wujud dari Pesona Juanda yang akan diaktualisasi yaitu yang pertama, penempatan tata letak informasi AutoGate. Jadi penempatan tata letak informasi AutoGate divisualisasikan melalui standing acrylic board yang akan diletakkan di depan AutoGate sehingga informasi yang termuat di dalam signboard dapat dilihat secara langsung oleh penumpang dan dapat terbaca pada jarak jauh. Dan yang kedua adalah informasi penunjuk gate. Standing acrylic board tersebut memuat penunjuk arah gate. Untuk AutoGate elektronik dapat menggunakan seluruh gate, yaitu gate nomor 1 sampai 18, dan untuk paspor non elektronik hanya bisa menggunakan gate nomor 1 sampai 9, serta pemegang SPLP langsung menuju konter manual. Rangkaian kegiatan gagasan kreatif ini dilakukan melalui beberapa tahap kegiatan besar untuk mempermudah perwujudan aktualisasi dalam masa habituasi. Beberapa tahapannya, yang pertama adalah identifikasi dan konsultasi. Pada tahap ini dilakukan observasi langsung di area AutoGate untuk melihat kondisi real di lapangan, khususnya terkait cara penumpang dalam memilih jalur AutoGate. Selain itu, dilakukan perhitungan jumlah kasus kesalahan pengguna AutoGate sebagai data awalnya. Dan saya juga melakukan wawancara singkat terhadap petugas pemeriksa imigrasian serta beberapa pengguna layanan atau penumpang. Yang kedua adalah koordinasi dan konsultasi internal. Dalam tahap ini dilakukan konsultasi dengan atasan langsung terkait rencana pelaksanaan gagasan kreatif yang akan dilakukan. Selanjutnya dilakukan koordinasi dengan penanggung jawab AutoGate serta bagian pelayanan untuk memperoleh masukan terkait kondisi operasional di lapangan. Selain itu, saya juga melakukan diskusi dengan bagian umum terkait kemungkinan pengadaan atau proses percetakan signboard yang akan digunakan sebagai media informasi bagi penumpang. Yang ketiga adalah perancangan konsep Pesona Juanda. Pada tahap ini mulai merancang desain signboard yang lebih informatif dan mudah dipahami oleh pengguna layanan. Desain signboard dibuat dengan pendekatan visual yang menampilkan perbedaan antara ikon paspor elektronik dan ikon paspor non-elektronik agar pengguna dapat dengan cepat mengenali jalur yang sesuai. Selain itu, desain menggunakan warna yang kontras serta ukuran huruf yang lebih besar agar mudah terlihat dari jarak tertentu. Selain itu, menentukan letak penempatan signboard sebelum area antrean AutoGate pada posisi eye level atau setara dengan mata. Pesan yang disampaikan dalam signboard juga dibuat sederhana namun tegas agar dapat memberikan peringatan preventif kepada penumpang. Yang keempat, setelah perancangan adalah implementasi Pesona Juanda. Desain yang telah dibuat kemudian diuji secara internal dengan meminta masukan dari beberapa petugas yang bertugas di lapangan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa desain yang dibuat benar-benar sesuai dengan kondisi operasional dan mudah dipahami oleh pengguna layanan.
Apabila terdapat masukan atau saran perbaikan, maka dilakukan revisi desain agar signboard yang dihasilkan lebih efektif dalam menyampaikan informasi. Setelah desain disepakati, langkah selanjutnya adalah melakukan proses pencetakan signboard. Signboard yang telah dicetak kemudian dipasang pada area yang rawan terjadinya kesalahan penggunaan AutoGate, terutama pada area sebelum penumpang memasuki antrian AutoGate. Pada tahap ini dilakukan briefing singkat kepada petugas pemeriksaan keimigrasian mengenai tujuan pemasangan signboard serta cara pemanfaatannya dalam mendukung kelancaran pemeriksaan. Petugas juga diarahkan untuk secara aktif mengingatkan penumpang terkait penggunaan jalur AutoGate yang sesuai dengan jenis paspor yang dimiliki. Selain itu, pada tahap ini juga dilakukan penegasan kembali mengenai penerapan SOP pemisah jalur agar pelaksanaan di lapangan menjadi lebih konsisten. Yang kelima yaitu kegiatan monitoring dan evaluasi. Jadi setelah signboard-nya dipasang, dilakukan pemantauan terhadap penggunaan AutoGate untuk melihat apakah terjadi perubahan terhadap penumpang, lalu menghitung jumlah kasus kesalahan penggunaan AutoGate, membandingkannya dengan data awal yang dikumpulkan, dan juga mengumpulkan umpan balik dari petugas. Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap data yang telah diperoleh untuk mengetahui tingkat penurunan kesalahan penggunaan AutoGate setelah dilakukan perbaikan signboard. Hasil analisis tersebut kemudian disusun dalam bentuk laporan aktualisasi sebagai dokumentasi pelaksanaan gagasan kreatif. Selain itu, saya juga memberikan beberapa rekomendasi pengembangan kelanjutannya. Gagasan ini mencerminkan implementasi nilai berorientasi pelayanan, kompeten, dan adaptif dalam core value ASN berakhlak serta selaras dengan karakter manajemen ASN dan smart ASN yang mampu memanfaatkan sistem informasi sederhana namun berdampak nyata. Untuk manfaat gagasan penyelesaian isu, melalui gagasan Pesona Juanda, perbaikan sistem informasi melalui signboard penunjuk arah, sehingga terciptanya pengoptimalisasian penggunaan AutoGate non-elektronik oleh WNI. Adapun perbandingan kondisi sebelum dan manfaat yang diperoleh apabila gagasan tersebut diterapkan dan penjelasannya akan disajikan dalam bentuk data berikut. Untuk Men sendiri, kondisi sebelumnya adalah literasi digital masyarakat terkait perbedaan e-paspor dan non-e-paspor masih rendah, serta kebiasaan mengikuti antrian tanpa membaca informasi. Upaya penyelesaiannya adalah penyediaan signboard yang lebih jelas, visual, dan mudah dipahami, serta dukungan tugas dalam memberikan arahan kepada penumpang. Manfaatnya jika diterapkan, meningkatkan pemahaman penumpang mengenai penggunaan jalur AutoGate yang sesuai sehingga mengurangi kesalahan antrian. Untuk metode, pola antrian antara pengguna e-paspor dan non-e-paspor masih bercampur dan SOP pemisah jalur belum cukup tegas. Dengan begitu, upaya penyelesaiannya adalah penegasan pemisahan jalur antrian melalui penempatan signboard yang jelas serta penguatan penerapan SOP oleh petugas. Dan manfaatnya, alur antrian menjadi lebih tertib dan terarah sehingga proses pemeriksaan keimigrasian menjadi lebih efisien. Untuk mesin, sistem AutoGate baru menolak paspor setelah proses scan dan belum terdapat sensor awal untuk mendeteksi chip e-paspor. Dengan Coba langsung ke begitu, situ, Kak Intan, langsung ke matrik rancangan udah buat? untuk matrik rancangannya belum buat Pak, masih Belum. sampai sini aja. Oh, Untuk baru sampai tabelnya sini. belum, iya betul. Saya belum libur Pak, soalnya mohon maaf ya Pak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini udah bagus banget malah. Ini masih baru sampai sini aja sih Pak. Mungkin ada masukan Pak atau mungkin Berarti yang tadi eh, selesaikan dulu, yang tadi selesaikan dulu dikit lagi ya. Saya kira masih ada matrik. Nah, yang tadi belum. ya. Ya. Untuk manfaatnya yang metode tadi, alur antrian menjadi lebih tertib dan terarah sehingga proses pemeriksaan keimigrasian menjadi lebih efisien. Yang mesinnya tadi, sistem AutoGate-nya belum bisa mendeteksi sebelum masuk ke AutoGate. Eh, apa ya tadi lupa. Upaya penyelesaian, memberikan informasi yang jelas sebelum penumpang memasuki AutoGate melalui signboard tadi. Jadi diharapkan signboard itu menjadi alat untuk mendeteksi lebih dini sebelum penumpang masuk ke area AutoGate. Manfaatnya mengurangi antrian yang tidak sesuai dan meminimalkan gangguan operasional pada AutoGate. Yang material signboard yang tersedia kurang jelas, terlalu tekstual, dan penempatannya kurang strategis. Lalu penyelesaiannya mendesain ulang signboard dengan visual yang lebih informatif, warna kontras, ukuran huruf besar, serta penempatan pada titik strategis seperti sebelum antrian dan pada eye level.
Untuk manfaatnya, informasi lebih mudah dipahami oleh pengguna layanan atau penumpang sehingga meningkatkan efektivitas komunikasi pelayanan. Untuk measurement-nya belum tersedia data rutin terkait kesalahan penggunaan AutoGate dan belum ada indikator efektivitasnya. Upaya penyelesaiannya adalah melakukan pencatatan data baseline kesalahan pengguna AutoGate serta monitoring setelah implementasi signboard. Untuk manfaatnya, tersedianya data evaluasi yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas kebijakan dan pengambilan keputusan selanjutnya. Dan yang terakhir adalah modernature atau lingkungan. Kepadatan penumpang pada jam sibuk membuat penumpang terburu-buru dan cenderung memilih jalur yang terlihat lebih cepat. Upaya penyelesaiannya adalah penempatan signboard yang mudah terlihat sejak awal antrian sehingga penumpang dapat menentukan jalur yang tepat sebelum memasuki area AutoGate. Dan manfaatnya mengurangi kepadatan antrean yang tidak sesuai serta membantu menciptakan alur pelayanan yang lebih tertib dan lancar. Untuk matriks rancangannya seperti demikian. Unit kerjanya Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TP Surabaya dengan identifikasi 3 isu yang sedang terjadi di unit kerja saya dan isu yang diangkat belum efektifnya jalur AutoGate berdasarkan jenis paspor di Bandara Internasional Juanda. Untuk gagasannya, optimalisasi pelayanan keimigrasian melalui program Pesona Juanda, peningkatan efektivitas signboard dan penggunaan AutoGate non-elektronik oleh WNI di Bandara Internasional Juanda. Sudah seperti itu Plus ya Bapak. buat Kak Intan. Ya Bapak. Luar biasa nih. Bagus banget Kak Intan. Sangat jelas, detil ya. Dan untuk outline di bab 3 ini sudah memenuhi persyaratan lah begitu ya. Paling nanti yang belum dibuat terkait matriks sama jadwalnya Iya diselesaikan betul. ya. Iya Eh, siap Bapak. Catatan dari saya Kak Intan dua saja karena ini udah bagus banget, udah bagus banget. Eh, apa satu ke atas ya, coba ke atas, Ke bagian mana Pak? Izin. ke bagian awal yang bab 3 Eh, awal banget. Nah, ini terkait penulisan saja ya. Benar. Terus nah terkait penulisan Oke jadi siap Pak. upayakan konsisten kalau rata kiri kanan, rata kiri kanan ini kan yang paling awal ini masih rata kiri ya, sementara rata kanannya belum. Coba ke bawah lagi, Oke, ke bawah ke lagi. bawah. Terus ke bawah, ke bawah. Nah, ini rata kiri kanan ya. Jadi teknik penulisan Oh, saja ya. Teknik siap. penulisan saja. Jadi nanti disesuaikan rata kiri kanannya disamakan, diperiksa lagi. Terus paling di judul yang isu pertama belum meratanya pemahaman, saya kira menurut saya lebih pas sama judulnya dengan isu yang kedua. Belum optimalnya Oh pemahaman. belum. Belum optimalnya pemahaman bisa termasuk pada belum meratanya pemahaman. Jadi lebih semut begitu. Gini. Nah, terus nanti penguji itu biasanya akan bertanya kepada 3 isu ini Kak Intan ya. Nah, jadi nanti pertanyaan penguji memang kalau apa namanya pemahaman dalam pengajuan visa exemption pada warga negara subjek bebas BPK saat pengisian aplikasi ini menjadi tugas Kak Intan begitu? Betul Pak, karena kan ini kalau berkaitan dengan visa itu sudah masuk ke ranah imigrasi Pak. Jadi di Hmm. aplikasi All Indonesia itu satu aplikasi yang terintegrasi dengan 3 instansi eksternal. Yang pertama ada Oke. imigrasi, yang kedua itu bea cukai, yang ketiga itu karantina kesehatan. Nah, untuk Siap. area barcode dan visa exemption ini memang areanya imigrasi gitu Pak. Bagus, bagus ya. Termasuk isu yang kedua pun itu ranahnya tugasnya dari Kak Intan ya. Untuk nomor 2 ini, untuk bahasa asing iya Pak, karena sejauh ini hampir 90% Pak warga negara asing Cina itu sama kayak WNI, kurang Iya. cakep dalam berbahasa Inggris. Waduh, apalagi saya Jadi ya. perlu ya Ya. gitu. Jadi saat nanti Kak Intan bisa mempertanggungjawabkan bahwa 3 isu yang diangkat ini adalah bagian dari tugasnya Kak Intan is okay ya. Sudah aman ya?
Oke, Lanjutkan siap Kak Pak. Intan, ini waktunya tidak lama lagi, apalagi Kak Intan sibuk. Jadi lengkapi Iya, dengan bab satu, bab 2-nya juga. Kemudian oke, siap PowerPoint-nya Pak. dibuat. Kalau sudah selesai nanti kirim lagi ke saya ya. Oke, siap Pak. Ya, jadi Mohon izin bertanya Pak kenapa? untuk yang di bagian ini sebentar. Tanda tangan Bapak ini apakah perlu dicantumkan Pak untuk nanti ketika seminar aktualisasi Pak pada lembar persetujuan ini? Kalau lembar, ya nanti disantumkan saja. Kalau Oke. nggak salah saya sudah pernah kirim apa belum ya? Belum sama sekali Pak. Belum ya? Oke, nanti Belum. saya kirim ke Kak Nopal untuk di-share ke teman-teman yang lain. Jadi nanti tanda tangan silakan ditempel atau ditiru juga nggak apa-apa. Yang penting saya sudah ACC ya. Kedua, terkait dengan NIP saya juga nanti eh, saya kirimkan ke Kak Nopal selaku ketua geng ya. Nanti sama Kak Nopal di-sharing ya. Oh ya nih, penguatan yang ada pada rancangan aktualisasi Kak Intan ini terletak di judul ya. Pesona Juanda Di, itu menarik ya, di sini ya. sebagai tindak lanjut daripada gagasan kreatif sehingga orang mau tahu gitu ya. Jadi nanti jadi nanti nih saran saya nih ya. Pesona Juandanya ditulis terpisah sendiri di atas Kak Intan. Di mananya Pak? Izin Ya, Pak. jadi sebelum optimalisasi ada pesona Juanda dulu. Jadi nendang dulu gitu loh. Nah, coba, Oh, oke coba oke ketik oke. pesona Juanda baru di bawahnya optimalisasi Ya. pelayanan ke Nah, gitu. Tuh, ini gini. Terus gini. Ya, klik Ini di kok. situ, nanti itu turunkan. Turunkan optimalisasinya Oh, turunkan. Nah, pesona Juandanya besarkan. oh Jadi, gitu. jadi disuguhkan terlebih dahulu rasa penasaran dengan judul yang bagus ini, Kak Intan gitu ya. Nggak apa-apa. Oke, siap Bapak. Ternyata, oh, pesona Juanda tuh optimalisasi pelayanan kebersihan melalui program peningkatan efektif eh, pesona Juanda tuh peningkatan efektivitas signboard ya, bla 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 ya. Iya, betul. Ya, Berarti siap. optimalisasinya nggak usah ditulis, Pak, atau tetap ditulis? Tetap saja itu kan gagasan kreatifnya. Itu paling Kak Intan ya, lanjutkan ya, keren banget ya. Oke, siap, Pak. Ada lagi Terima kasih. pertanyaannya? Sejauh ini sudah, Pak. Nanti kalau Ya. ada saya izin untuk personal chat aja. Ya, nanti progresnya dikirimnya. Jadi walaupun nanti tidak presentasi lagi, kan Anda sudah kita diskusikan progresnya di WA ya. Oke. Siap, Bapak. Izin untuk stop sharing ya, Pak. Ya, boleh. Ya, kita maraton ya, kita maraton. Siapa nih sok yang mau uji nyali lagi selain Kak Intan? Kak Jenny, wah Kak Jenny udah angkat tangannya. Kak Jenny, gas. Siap ini Pak. Izin saya Silakan, screen Pak. silakan. Yang lain sambil mengerjakan ya, yang lain ya, sambil mengerjakan, sambil ngeliat-liat juga punya temen yang presentasi, apa yang menjadi bagian kekurangan punya teman-teman, silakan nanti sesuaikan ya. Teman-teman waktunya ini tidak lama lagi ya, tinggal Rabu, Kamis, Jumat segera diselesaikan ya, segera diselesaikan, dilengkapi mulai dari bab 1 sampai bab 3 dan PowerPoint-nya ya. Siap. Nanti kalau Kanopal mau memfasilitasi pertemuan sebelum seminar rancangan boleh banget. Nanti kita simulasi seminar rancangan. Silakan mau hari Sabtu atau hari Minggu ada sesi tambahan boleh banget ya Kak Intan, Kak Jenny, Mas Nopal ya dan teman-teman ya. Jadi biar eh, drama seminar gitu ya. Supaya teman-teman bisa ngukur waktu terkait dengan presentasinya. Silakan Kak Jenny. Ya, baik. Terima kasih Pak. Mohon izin, jadi saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi saya. Yang isu pertama adalah belum adanya mekanisme sinkronisasi dan pemutakhiran data kepegawaian antara pegawai dan unit pengelola kepegawaian pada Rumah Data Imigrasi Surabaya. Bentar Pak. Tapi masih ada nggak? Sorry. Nah, jadi pada sebelum kementerian kami berpisah dengan Kemenkumham, kita ada yang namanya Sumaker, Bapak. Nah, di Sumaker ini fungsinya seperti e-dossier. Jadi, semua dokumen kepegawaian
itu ada di Sumaker dan itu bisa diakses oleh yang bersangkutan dan kepegawaian. Namun saat ini setelah kementerian kita berpisah, Sumaker digunakan oleh Kemenkum. Jadi saat ini kami tidak ada backup data kepegawaian. Dan di sini saya menganalisis berdasarkan beberapa aspek, yaitu pertama adalah aspek prosedur. Kondisi di rumah detensi saat ini adalah pemutahiran data kepegawaian masih bergantung pada pelaporan masing-masing pegawai. Jadi belum ada, jadi inisiatif pegawai sendiri Pak, yang seharusnya prosedur pemutahiran data kepegawaian jelas dan terjadwal. Nah, selanjutnya ada dari aspek sistem informasi. Dokumen kepegawaian seperti SK kenaikan pangkat dikirim melalui aplikasi MyASN. Nah, aplikasi MyASN sendiri hanya bisa diakses oleh yang bersangkutan. Jadi kepegawaian tidak bisa mengakses dokumen tersebut. Dan kondisi idealnya adalah tersedianya sistem pengelolaan data kepegawaian yang terintegrasi. Jadi dokumen itu bisa diakses oleh pegawai maupun dari pihak kepegawaian. Dan selanjutnya dari aspek SDM, kondisi saat ini adalah seluruh pegawai belum memiliki kesadaran dan aktif melakukan pembaruan. Harusnya adanya mekanisme monitoring dan pengingat berkala sehingga pegawai lebih aktif memperbarui data mereka masing-masing. Nah, dampaknya ada beberapa ya, seperti potensi ketidaksesuaian data antara pegawai dan unit kepegawaian. Ini akan menghambat proses pengusulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala atau KGB, serta usulan kompetensi pegawai lainnya. Dan dampaknya selanjutnya adalah perencanaan SDM dan pemetaan kompetensi menjadi kurang akurat. Yang ketiga, pengambilan keputusan pimpinan tidak sepenuhnya berbasis data mutakhir. Dan yang terakhir adalah risiko temuan administratif saat audit atau monitoring evaluasi. Pihak yang terdampak yang pasti adalah pegawai dan unit kepegawaian. Unit kepegawaian saya selaku kepegawaian di Rudinim, saya seringkali kesusahan menemukan data pegawai. Jadi saya harus PC pegawai satu-satu untuk memintai beberapa dokumen yang berasal dari MyASN. Dan selanjutnya berdampak pada pimpinan satuan kerja, dan yang terakhir pada instansi pusat sebagai pengguna data agregat. Nah, kaitannya dengan agenda 3, yang pertama dengan manajemen ASN, adalah isu belum optimalnya sinkronisasi dan pemutahiran data kepegawaian berkaitan langsung dengan penerapan manajemen ASN, yang menuntut pengelolaan sumber daya manusia secara profesional, sistematis, dan berbasis data. Selain itu, kondisi tersebut juga dapat menyebabkan perencanaan SDM dan pemetaan kompetensi menjadi kurang akurat, sehingga berpotensi menghambat penerapan prinsip sistem merit, yaitu penempatan pegawai berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara objektif. Dan keterkaitannya dengan Smart ASN, yaitu konsep Smart ASN yang menekankan pemanfaatan teknologi informasi dan pengelolaan data digital dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Nah, di bawah ini saya cantumkan data visualnya yang akan saya lengkapi lagi nanti. Nah, beberapa SK itu dikirim melalui aplikasi Sri Kandi, seperti kenaikan gaji berkala, dan beberapa SK lainnya dikirim melalui Sri Kandi. Jadi, kepegawaian bisa mengakses dokumen tersebut. Nah, beberapa dokumen lain itu dikirim melalui MyASN, yang hanya bisa diakses oleh pegawai. Dan isu selanjutnya adalah belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sistem chatbot WhatsApp admin pengaduan pada rumah detensi imigrasi Surabaya. Nah, kondisi saat ini di rumah detensi imigrasi Surabaya, respon terhadap pengaduan masuk melalui WhatsApp masih bergantung pada ketersediaan admin. Jadi kita belum ada sistem chatbot yang lengkap, jadi hanya menginformasikan mengenai jam layanan pada rumah detensi imigrasi Surabaya. Nah, kondisi idealnya harusnya chatbot mampu memberikan respon awal secara otomatis sehingga pengaduan dapat ditanggapi dengan lebih cepat dan konsisten. Dan dari aspek pemanfaatan teknologi digital dalam layanan pengaduan melalui WhatsApp belum optimal karena fitur chatbot yang tidak dimaksimalkan. Kondisi idealnya, pemanfaatan teknologi chatbot secara optimal dapat mendukung layanan pengaduan yang lebih responsif, efisien, dan terdokumentasi dengan baik. Nah, dampaknya yang pertama adalah waktu respon terhadap pengaduan menjadi lebih lambat, karena pastinya
Dengan kita tidak memanfaatkan sistem chatbot tersebut, kita harus menunggu admin online. Nah, hal ini sangat menghambat proses pengaduan pada Udemy. Selanjutnya, potensi terlewatnya laporan penting yang dapat menyebabkan pengaduan masyarakat tidak segera ditindaklanjuti. Dan yang ketiga, menurunnya tingkat kepuasan masyarakat atau stakeholder lain yang dapat berdampak pada berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas layanan pengaduan yang disediakan oleh instansi. Dan yang berkaitan dengan berorientasi pelayanan, yaitu citra pelayanan publik kurang optimal, sehingga dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan serta profesionalitas instansi. Nah, pihak yang terdampak pertama adalah masyarakat atau pelapor pengaduan. Yang kedua adalah admin pengelola pengaduan, yang biasanya mereka akan lebih besar beban kerjanya karena tidak dibantu oleh sistem chatbot. Dan yang ketiga adalah pimpinan satuan kerja, yang terakhir adalah instansi. Nah, keterkaitannya dengan agenda 3 adalah yang pertama manajemen ASN. Aparatur dituntut mampu memberikan pelayanan yang responsif serta memastikan setiap pengaduan masyarakat ditangani secara tepat dan terdokumentasi dengan baik. Namun dengan tidak dimaksimalkannya sistem chatbot, hal ini tidak bisa dicapai oleh kantor saya. Dan selanjutnya ada keterkaitan dengan Smart ASN yang menekankan kemampuan aparatur dalam memanfaatkan teknologi informasi dan sistem digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Nah, ini adalah data visual dari isu kedua. Jadi, chatbot kita hanya membalas mengenai jam pelayanan. Hanya sekedar itu. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh admin. Dan isu yang ketiga adalah belum optimalnya pengelolaan buku tamu pada Rumah Detensi Imigrasi Surabaya. Aspek yang pertama adalah efisiensi dan pemantauan layanan. Kondisi di Rudenim saat ini, proses pencatatan tamu pengunjung masih memerlukan waktu lebih lama karena sistemnya manual. Dan kondisi idealnya adalah proses pencatatan tamu atau pengunjung lebih cepat melalui sistem digital dan data kunjungan dapat dipantau serta direkap secara real time. Dan dari aspek pengelolaan dan penyimpanan data pengunjung tersimpan dalam bentuk buku fisik yang berpotensi menumpuk, sulit direkap, serta memerlukan waktu lebih lama dalam proses pencarian data. Yang harusnya, data pengunjung tersimpan dalam sistem digital yang terorganisir sehingga memudahkan proses pencarian. Analisis dampaknya adalah dampak yang pertama, kesulitan dalam pelacakan riwayat kunjungan apabila dibutuhkan. Kedua, potensi resiko keamanan karena data kunjungan tidak terdokumentasi secara optimal. Yang ketiga, tidak tersedianya data statistik kunjungan untuk evaluasi. Dan yang terakhir adalah administrasi menjadi kurang efisien dan kurang akuntabel. Pihak yang terdampak adalah yang pertama petugas keamanan dan administrasi, karena biasanya seringkali kunjungan itu dari pihak keluarga deteni atau yang bersangkutan. Dan yang kedua ada pimpinan satuan kerja, tamu atau pengunjung itu sendiri, dan yang terakhir adalah unit pengawasan internal. Keterkaitan dengan manajemen ASN adalah pengelolaan administrasi pelayanan yang tertib, akurat, dan akuntabel merupakan bagian dari tata kelola organisasi pemerintahan yang profesional. Dan ini belum bisa dicapai oleh Rudenim dengan sistem buku tamu yang masih manual. Dan Smart ASN keterkaitannya adalah digitalisasi sistem buku tamu merupakan bentuk pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pengelolaan data kunjungan secara lebih efektif, terdokumentasi, dan mudah diakses. Ini adalah buku tamu biru denim saat ini, masih menggunakan kertas dan juga seringkali kehabisan tabel, jadi kita harus cari buku tamu yang lain. Nah, di sini penetapan core issue saya menggunakan metode USG. Isu yang pertama, belum adanya mekanisme sinkronisasi dan pemutakhiran data kepegawaian antara pegawai dan unit pengelola kepegawaian pada Rumah Detensi Imigrasi Surabaya. Urgensinya ada 5 karena data kepegawaian digunakan secara langsung dalam proses administrasi pegawai. Jadi ini sangat berkaitan dengan manajemen ASN, jadi skornya sangat tinggi. Dan seriusnya juga 5 karena ketidaksinkronan data dapat mempengaruhi pengelolaan karir ASN
akurasi perencanaan SDM, serta berpotensi menimbulkan masalah administratif atau temuan audit. Growth-nya mendapat poin 4 karena data kepegawaian bersifat dinamis dan terus mengalami perubahan, seperti riwayat jabatan dan SK-SK lainnya. Isu yang kedua adalah belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sistem chatbot WhatsApp admin pengaduan pada Rumah Detensi Imigrasi Surabaya. Urgensinya mendapat poin 4, cukup tinggi karena layanan pengaduan masyarakat memerlukan respon yang cepat. Sementara saat ini responnya lambat karena belum tersedianya chatbot yang optimal. Nah, seriousness-nya 3, sedang karena keterlambatan respon dapat mempengaruhi efektivitas penanganan pengaduan serta berpotensi menurunkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengaduan. Dan growth-nya mendapat poin 4. Karena penggunaan WhatsApp sebagai media komunikasi masyarakat semakin meningkat sehingga jumlah pengaduan yang masuk berpotensi terus bertambah. Dan isu yang ketiga adalah belum optimalnya pengelolaan buku tamu pada Rumah Detensi Imigrasi Surabaya. Untuk urgensinya mendapat poin 3, sedang karena pencatatan kunjungan masih dapat dilakukan secara manual. Dan untuk seriousness-nya mendapat poin 3 karena volume kunjungan di Rudenim relatif sedikit. Jika dibandingkan dengan lapas, kunjungannya sangat berbeda. Jadi kita mungkin dalam satu hari seringkali tidak ada kunjungan sama sekali atau mungkin satu minggu bisa dihitung 2-3 kunjungan. Dan untuk growth-nya mendapat poin 4 karena jumlah kunjungan kemungkinan akan terus bertambah sehingga data yang tersimpan dalam buku fisik akan semakin menumpuk dan menyulitkan proses pencarian serta rekapitulasi data. Nah, dari penilaian menggunakan metode USD ini didapatkan peringkat 1 adalah belum adanya mekanisme sinkronisasi dan pemutakhiran data kepegawaian antara pegawai dan unit pengelola kepegawaian. Dan selanjutnya saya akan membahas penyebab dari core issue di atas menggunakan metode fishbone. Yang pertama adalah saya menggunakan 5M, Man, Method, Machine, Materials, and Management. Man, karena kesadaran pegawai masih rendah. Jadi mereka harus ibaratnya diobyak-obyak baru mau mengumpulkan dokumen yang mereka terima dari ASN. Dan seringkali kita mendapat surat edaran untuk pemutakhiran data, namun oleh pegawai tidak ditindaklanjuti, sehingga proses pemutakhiran tidak optimal. Selanjutnya adalah koordinasi antar pegawai dan unit kepegawaian tidak berjalan efektif. Selanjutnya ada metode. Dalam metode ini masalahnya belum terdapat prosedur yang baku, mekanisme monitoring dan pengingat pembaruan data belum sistematis, serta pelaporan perubahan data bergantung pada inisiatif pegawai. Yang ketiga ada mesin. Sistem informasi kepegawaian belum terintegrasi antara pegawai dan unit kepegawaian itu sendiri. Akses dokumen pada sistem masih terbatas, serta unit kepegawaian belum dapat memantau perubahan data secara langsung. Selanjutnya ada materials. Dokumen kepegawaian tersebar di beberapa aplikasi seperti ada MyASN dan Star ASN. Sekarang juga ada baru namanya Sisbincar. Namun saat ini sistem Sisbincar belum optimal karena belum adanya integrasi antara beberapa aplikasi tersebut. Selanjutnya, data riwayat jabatan, pendidikan, dan pelatihan belum diperbarui, potensi perbedaan data antara pegawai dan unit kepegawaian. Dan yang terakhir adalah manajemen. Pengawasan pemutakhiran data belum dilakukan, belum terdapat mekanisme kontrol administrasi, dan pemanfaatan data kepegawaian belum terintegrasi. Nah, untuk penyelesaian core issue di atas, saya menerapkan program yang bernama SIPADU, Sinkronisasi dan Pemutakhiran Data Kepegawaian Terpadu. Program ini berfokus pada penataan mekanisme pemutakhiran data kepegawaian agar lebih terstruktur,
mulai dari pengumpulan dokumen, pencatatan perubahan data, hingga penyimpanan data secara sistematis, sehingga memudahkan proses monitoring dan pengelolaan oleh unit kepegawaian. Nah, berikut manfaat dari gagasan penyelesaian core issue yang saya sampaikan. Yang pertama, bagi pegawai kepastian hak administratif seperti kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, dan jabatan. Kemudahan akses dan transparansi. Jadi yang bersangkutan bisa dengan mudah mengakses dokumen-dokumen mereka tanpa mereka harus PC dari pihak kepegawaian untuk minta dokumen tersebut. Dan peningkatan kesadaran digital bagi unit kepegawaian, pastinya efisiensi kerja, akurasi data, single source of truth, kemudahan monitoring. Manfaat bagi pimpinan satker, pengambilan keputusan berbasis data, optimalisasi sistem merit, dan kesiapan audit jika sewaktu-waktu ada audit mendadak. Bagi instansi, integrasi data nasional dan citra organisasi menjadi lebih baik. Saya rangkum perbandingan dampak sebelum dan sesudah program Cipadu yang akan saya terapkan di Rudenim. Dari aspek sinkronisasi data, sebelum diterapkannya Cipadu, data masih parsial dan sering terjadi delay. Dan sesudah terpadu dan tersinkronisasi berkala. Dari aspek pola kerja, sebelum adanya Cipadu, reaktif, jadi menunggu laporan dari pegawai itu sendiri. Dan setelah ada program Cipadu, proaktif, sistem monitoring dan pengingat. Jadi nanti setelah program ini berjalan, kami akan membuat pengingat pada email setiap bulan untuk memutakhirkan datanya atau mengupdate data-data yang mereka terima dan tidak bisa diakses oleh kepegawaian. Dari aspek resiko administratif, sebelum adanya Cipadu proaktif, sistem monitoring dan pengingat, sesudahnya resikonya rendah karena proses administrasi lebih lancar. Nah, berikut matriks rancangan aktualisasi saya. Mungkin tidak bisa saya bacakan satu-satu ya, Bapak ya. Yang kegiatan pertama adalah analisis kebutuhan dan konsultasi. Tahapan kegiatan yang saya lakukan, pertama mengidentifikasi kondisi awal pengelolaan dan pemutakhiran data kepegawaian di Rudenim Surabaya. Mungkin keterkaitan dengan agenda 2, 3, dan kontribusi terhadap visi misi organisasi tidak perlu saya bacakan ya Bapak ya. Tahapan kegiatannya saja. Dan tahapan selanjutnya adalah saya akan melakukan pertemuan dengan mentor, serta saya juga berkonsultasi dengan kepala urusan kepegawaian terkait sistemasi serta format-format dokumen yang akan saya kompilasi dalam program Cipadu tersebut. Dan tahapan selanjutnya adalah menyusun konsep sistem Cipadu sebagai media sinkronisasi dan pemutakhiran data kepegawaian. Selanjutnya, saya akan menentukan klasifikasi dokumen kepegawaian serta format standar penyimpanan data sebagai dasar dari pengelolaan data terpusat. Dan yang ketiga adalah pengembangan media dan database. Saya akan membuat database digital terpusat berbasis cloud atau server internal dengan akses terbatas. Jadi saya berencana akan menggunakan spreadsheet. Spreadsheet itu akan terkoneksi dengan Google Drive. Dan Google Drive itu bisa diakses oleh kepegawaian dan hanya bisa diakses oleh yang bersangkutan. Jadi data si A tidak bisa diakses oleh si B, hanya bisa diakses oleh kepegawaian dan si A sendiri. Selanjutnya, menyusun sistem pengelompokan dokumen serta format dosier digital untuk memudahkan pengelolaan dan pencarian data. Kegiatan yang keempat adalah implementasi dan sosialisasi, melaksanakan sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait penggunaan sistem Cipadu dan kewajiban pemutakhiran data kepegawaian, serta melakukan uji coba sistem, proses unggah dokumen, serta verifikasi data oleh sebagian kepegawaian. Dan yang terakhir, monitoring, evaluasi, dan otomatisasi pengingat. Yang pertama, melakukan monitoring kelengkapan data kepegawaian secara berkala.
Tahapan yang kedua, melaksanakan evaluasi pelaksanaan sistem dan melakukan penyempurnaan berdasarkan kendala yang ditemukan ketika saya melakukan menjalankan program Sipadi tersebut. Dan yang terakhir, saya akan menerapkan sistem pengiriman email pengingat otomatis kepada pegawai sebagai notifikasi berkala untuk melakukan pemutakhiran data kepegawaian. Untuk matriksnya, izin Pak, belum saya hitung. Dan rencananya juga belum, Pak. Sekian, Pak. Terima kasih. Baik, kita aplaus buat Kak Jenny ya. Luar biasa, ini Kak Jenny sedikit lebih lengkap ya dengan sudah menyusun banyak-banyak, sorry bukan sedikit, sudah menyusun matrik rancangan aktualisasi dengan sangat baik. Saya tidak akan banyak komentar untuk Kak Jenny, udah bagus banget. Silakan nanti dilengkapi dengan apa rekapitulasi nilai ASN dan bab 1-2-nya Kak Jenny ya. Siap, saya sudah Untuk selesai, Pak, bab keduanya. bab udah jadi, udah bikin. Sudah, Pak. Oh, udah bikin. Siap, sudah, Bapak. Izin, Pak. Ini bab Oh iya keduanya. iya 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 iya. Iya. Nanti nanti kalau sudah dilengkapi sampaikan ke saya ya, Siap, Pak. ya, biar nanti saya bisa ikut apa mencermati bersama begitu. Kak Jenny ada pertanyaan? Siap, Pak. Saya ingin bertanya terkait judul saya, Pak. Saya bingung menetapkan judul dari awal sebetulnya, Pak. Ya. Oh iya 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 ya. Jadi Jadi, apa ya. pertanyaannya? Jadi, Pak, kan saya awalnya itu judulnya menggunakan kata optimalisasi. Karena Iya. kita sudah ada dosier hard file secara fisik, namun kita belum punya e-dossier. Yang dulu ada e-dossier menggunakan Sumaker yang sudah saya jelaskan, dan sekarang Sumaker di take over sama Kemenkum. Seperti itu, Hmm. Pak. Iya Jadi iya. sebetulnya ini pernah ada dulu, namun karena kementeriannya dipisah, jadi sekarang nggak ada, Pak. Seperti itu. Jadi saya menggunakan optimalisasi atau saya menganggap ini program Baru. yang benar-benar baru launching gitu ya. Ya nggak apa-apa. Mendingan yang baru aja jadi implementasi. Gitu. Oke, paling ini Kak Jenny untuk logonya dibuat lebih cakep tampilannya. Ya, Pak. Gimana caranya nih? Gimana caranya? Kalaupun mau Kementerian IMIPASnya sebelah kiri juga nggak masalah sih. Yang penting penempatan dua logo ini nanti dibuat sebagus mungkin ya, se seideal mungkin. Pakai tabel dulu nggak apa-apa, lebih bagus pakai tabel dulu jadi supaya besarannya dan posisinya rata begitu. Oh ya teman-teman buat Kak Jenny dan semua ya, perhatikan di cover ini dicantumkan judul ya, seperti tadi yang sudah dipresentasikan oleh Kak Jenny dan Kak Intan. Dicantumkan judul. Boleh banget. Nah gitu Kak Jenny ya. Begitu. Jadi rada enak dilihat. Nah gitu. Di cover boleh banget dicantumkan akronimnya ya. Dimunculkan lebih lebih besar misalkan si padu si padu dulu dimunculkan baru judul panjangnya di bawahnya ya. Bagus tuh. Siang, Pak. Lalu di eh, di bab satu di bab satu ya. Benar-benar. Mohon perhatian teman-teman ya. Di bab satu jangan dulu dimunculkan judul atau isu terpilih ya di bab satu. Hati-hati ya. Tapi kalau di cover dan lembar-lembar pengantar nggak apa-apa ya. Termasuk di PowerPoint. Nanti kalau di PowerPoint judul harus dimunculkan ya. Tetapi di bab satu jangan dulu dimunculkan. Kenapa? Ada beberapa penguji yang kurang berkenan ya, kurang berkenan judulnya dimunculkan di bab satu. Jadi di bab satu itu tujuannya masih secara umum saja. Tujuan menulis rancangan aktualisasi ini adalah
dalam rangka mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN ya, dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkungan kerja. Jadi jangan dulu spesifik kepada isu yang diangkat ya. Jadi gini, eh, apa penguji penguji tersebut mempertanyakan kan isunya itu baru ditapis di bab 3. Kenapa di bab 1 sudah muncul seakan-akan Anda sudah tahu bahwa isu yang diangkat itu adalah isu tertentu. Jadi mohon maaf untuk bab satunya di tujuan jangan dulu dimunculkan ya. Kalau di bab 2 memang tidak ada muncul judul-judul atau isu yang diangkat. Nah, baru ngalir aja nanti di bab 3 kayak Kak Jenny sama Kak Intan tadi. Ada mendeskripsikan 3 isu, kemudian melakukan tapisan, barulah dibahas isu yang terpilih begitu ya. Oke, Kak Jenny ada pertanyaan lagi? Ya, mungkin saat ini belum ada, Pak. Nanti Ya, menyusul. silakan dilanjutkan ya. Saya ingin mudah-mudahan ini bisa 1 orang lagi di 15 menit terakhir. Terima kasih Kak Jenny. Terima kasih, Pak. Izin stop. Sama-sama, bagus, bagus, bagus banget. Cung, siapa yang mau uji nyali nih? Ada waktu terakhir nih. Oh, siapa nih Kanandira? Wah, Kanandira. Silakan Siap, Kanandira. Bapak. 15 menit Siap, jadi agak dipercepat Kanandira ya. Ya, siap, Bapak. ya, silakan. Izin share screen, Bapak. Boleh banget. Keluar lagi. Ya, sudah muncul Kak. Hajar Kak. Izin untuk memaparkan terkait isu yang ada di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Tulung Agung, Bapak. Isu Ya, yang pertama, saat ini terdapat satu isu yaitu belum optimalnya penggunaan mesin nomor antrian di ruang pelayanan terpadu satu pintu pada lapas kelas 2B Tulung Agung. Pada kondisi saat ini, eh, mesin nomor antrian yang digunakan itu masih rusak, Bapak. Jadi sekarang masih menggunakan sistem manual, yaitu pembagian nomor antrian yang dilakukan oleh duta layanan. Nah, hal ini mengakibatkan situasi yang tidak kondusif ketika pembagian nomor antrian nantinya akan memunculkan situasi yang tidak kondusif. Kedua, untuk kondisi yang diharapkan, dengan optimalnya penggunaan mesin nomor antrian, harapannya dapat mempercepat pelayanan pengunjung secara optimal tanpa adanya kendala yang menghambat proses pelayanan. Kemudian untuk analisis dampaknya, memungkinkan terjadinya desak-desakan yang mengakibatkan konflik antar pengunjung saat berebut nomor antrian jika dibagikan secara manual dan menciptakan situasi yang tidak kondusif bagi petugas yang membagikan nomor antrian maupun bagi pengunjung yang mendapatkan nomor tersebut. Untuk pihak yang terdampak ada pengunjung selaku penerima layanan dan petugas tim layanan kunjungan. Hal ini berkaitan dengan manajemen ASN. Belum optimalnya penggunaan mesin nomor antrian pada pelayanan terpadu satu pintu berkaitan dengan manajemen ASN, yaitu kurang optimalnya tata kelola pada aspek pelayanan publik, serta ketidaktertiban pengambilan nomor antrian ini dapat memperlambat proses pelayanan yang berpotensi menurunkan citra institusi dan aspek penilaian kepuasan masyarakat yang berkurang. Kemudian, kaitannya dengan Smart ASN. Hal ini berkaitan karena menunjukkan lemahnya aspek pelayanan publik dan literasi digital ASN yang perlu ditingkatkan dengan mengoptimalkan penggunaan mesin nomor antrian tersebut. Harapannya dapat mempercepat proses pelayanan yang tertib dan transparan, serta meminimalisir terjadinya potensi konflik atau komplain dari pengunjung terkait proses pelayanan. Berikut data dukung di ruang PTSP, Bapak. Ini ada mesin nomor antrian yang sedang rusak
dan ini ada nomor antrian manual. Selanjutnya, isu kedua, belum optimalnya media informasi digital pada alur pelayanan terpadu satu pintu bagi pengunjung WPP pada lapas kelas 2B Tulungagung. Kini pada proses pelayanan layanan kunjungan, saat ini masih banyak pengunjung yang belum paham mengenai tahapan yang akan dilakukan ketika melaksanakan kunjungan. Hal ini dikarenakan minimnya literasi pengunjung terhadap media informasi mengenai alur layanan kunjungan yang berupa banner. Tentunya hal ini dapat menghambat proses pelayanan kunjungan. Contohnya masih banyak pengunjung yang tidak mematuhi aturan mengenai cara berpakaian dan masih membawa barang bawaan atau makanan yang tidak boleh masuk ke area lapas. Hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya ancaman gangguan keamanan dan ketertiban. Oleh karena itu, sangat diperlukan pengadaan televisi yang berkaitan yang berisikan media informasi alur layanan kunjungan dalam bentuk audiovisual yang diletakkan pada titik strategis pada ruang PTSP, sehingga sembari menunggu mereka dapat menyaksikan video tersebut. Tentunya hal ini akan menambah pemahaman pengunjung mengenai prosedur dan aturan pelayanan yang berlaku, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesalahan pengunjung terhadap prosedur pelayanan. Untuk kondisi yang diharapkan, dengan adanya televisi yang berisikan audiovisual, alur kunjungan, harapannya dapat membantu pengunjung dalam proses pelaksanaan kunjungan. Tentunya akan meminimalisir terjadinya kesalahan prosedur. Nah, untuk analisis dampaknya, memungkinkan terjadinya pengunjung yang salah melakukan tahapan layanan kunjungan dan menghambat proses pelayanan. Untuk pihak yang terdampak, yaitu pengunjung WPP selaku penerima layanan dan petugas PTSP yang memberi layanan, serta instansi. Selanjutnya, kaitan dengan manajemen ASN. Minimnya pemahaman pengunjung mengenai alur layanan kunjungan menunjukkan bahwa target pelayanan prima belum tercapai secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan pengadaan media informasi berbasis audiovisual sebagai peningkatan kualitas pelayanan publik. Selanjutnya, kaitan dengan Smart ASN. Kurangnya inovasi yang berbasis teknologi akan mempengaruhi proses pelayanan publik sehingga dapat menurunkan citra instansi di mata masyarakat. Berikut data dukungnya adalah banner mengenai alur layanan kunjungan yang masih saat ini masih banyak pengunjung yang tidak mau membacanya. Selanjutnya, isu yang ketiga, belum optimalnya kotak penyimpanan kunci dan pengendalian kunci pada P2U di lapas kelas 2B Tulungagung. Pada kondisi terkini, kotak penyimpanan kunci berperan penting pada sistem keamanan lapas. Namun saat ini masih terdapat kendala mengenai kotak penyimpanan kunci yang belum maksimal. Contohnya seperti desainnya yang masih jadul dan penataan kunci yang belum sistematis dan belum adanya sistem pencatatan keluar masuknya kunci yang teradministrasikan dengan baik. Hal ini dapat berpotensi menimbulkan resiko kehilangan, bahkan penyalahgunaan kunci yang menjadi celah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban, sehingga dapat melemahkan akuntabilitas ASN di instansi terkait. Kondisi yang diharapkan dengan adanya sistem penyimpanan yang tertata dan sistematis, harapannya akan menciptakan proses penyimpanan kunci pada P2U menjadi lebih aman, tertib, terkontrol, dan akuntabel, sehingga mampu meminimalisir terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di area lapas. Untuk analisis dampaknya, berpotensi menimbulkan resiko kehilangan, bahkan penyalahgunaan kunci yang menjadi celah terjadinya gangguan kamtip. Selanjutnya, pihak yang terdampak yaitu petugas P2U atau regu jaga, KKPLP, dan seluruh petugas lapas dan WPP. Selanjutnya, kaitan dengan manajemen ASN. Manajemen ASN menekankan pertanggungjawaban yang jelas. Tanpa sistem pencatatan yang baik, sulit menentukan siapa yang bertanggung jawab jika terjadi masalah. Hal ini akan menimbulkan konflik internal dan ketidakjelasan tanggung jawab, serta menurunkan nilai akuntabilitas dan disiplin ASN.
Selanjutnya, kaitan dengan Smart ASN. Pada hal ini diperlukan inovasi dan responsif dari ASN berupa penggunaan sistem yang berbasis digital guna mempermudah pengawasan dan meminimalisir terjadinya kesalahan petugas sehingga penilaian kinerja petugas tidak menurun. Berikut data dukungnya, Bapak. Di sini masih terlihat bahwa kotak penyimpanannya sangat kurang sekali, Bapak, untuk saat ini. Dan penataan kuncinya sangat berantakan. Pada penentuan isu utama saya menggunakan metode USG. Isu pertama, belum optimalnya penggunaan mesin nomor antrian di ruang pelayanan terpadu satu pintu pada lapas kelas 2B Tulungagung. Mendapatkan nilai U4, S3, dan G4. Jumlahnya 11, Bapak. Selanjutnya, isu kedua, belum optimalnya media informasi digital alur pelayanan terpadu satu pintu bagi pengunjung WPP Lapas Kelas 2B Tulungagung. Hal ini mendapatkan nilai poin dari U5, S4, dan C5. Jumlahnya 14. Dan yang ketiga, belum optimalnya kotak penyimpanan kunci dan pengendalian kunci pada P2U di Lapas Kelas 2B Tulungagung. Hal ini mendapatkan nilai 4 pada U, S5, dan G4. Jumlahnya 13. Sehingga yang menjadi ranking 1 dan menjadi isu utama yaitu isu yang nomor 2. Belum optimal media informasi digital alur pelayanan terpadu satu pintu bagi penghuni BP pada Lapas Kelas 2B Tulungagung. Kak Nandira Untuk langsung ke asistensi Pisbon, permasalahan Kak. ini, Langsung ke Pisbon. siapa Pak? Siapa Pak? Nah, ya. Pada analisis akar masalah saya menggunakan diagram fishbone. Untuk materialsnya belum mendukungnya sarana dan prasarana. Kemudian measurements, rendahnya tingkat pemahaman pengunjung terhadap informasi alur kunjungan yang telah disediakan dalam bentuk banner. Kemudian manpower, jumlah petugas PTSP yang terbatas. Kemudian metode, alur layanan belum divisualisasikan secara jelas. Kemudian modern nature, terjadi lonjakan jumlah pengunjung pada hari dan jam tertentu yang menyebabkan penumpukan antrian. Kemudian ada mesin, belum optimalnya memanfaatkan sistem digital. Berdasarkan kondisi di atas, pelayanan pada PTSP masih menghadapi beberapa kendala yang mempengaruhi efektivitas dan kualitas layanan. Hal tersebut ditunjukkan dengan belum optimalnya pemanfaatan sistem digital, keterbatasan petugas, dan rendahnya pemahaman pengunjung mengenai alur kunjungan yang saat ini dalam bentuk banner. Selain itu, lonjakan jumlah pengunjung pada hari dan akan penumpukan antrian, serta ditambah dengan sarana dan prasarana yang baik, serta belum adanya visualisasi alur layanan yang jelas dan informatif, sehingga diperlukan adanya media informasi digital berbasis audio visual agar pelayanan dapat berjalan lebih tertib, efektif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Selanjutnya, gagasan kreatif atau ide utama. Pada judulnya saya memilih transformasi media informasi digital pada ruang pelayanan terpadu satu pintu guna mewujudkan pelayanan prima di Lapas Kelas 2B Tulungagung. Untuk tujuannya, untuk mewujudkan sistem pelayanan prima pada Lapas Kelas 2B Tulungagung melalui transformasi media informasi digital PTSP. Dengan adanya inovasi tersebut dapat memudahkan petugas maupun pengunjung dalam pelaksanaan proses pelayanan sehingga dapat meminimalisir tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pengunjung terhadap tahapan prosedur yang berlaku. Gagasan ini merupakan bentuk nyata penerapan Smart ASN khususnya di lingkungan Lapas Kelas 2B Tulungagung. Nilai Smart ASN yang terkandung dalam gagasan ini yaitu digital skill, adaptif, dan transformasi media informasi digital merupakan bentuk nyata ASN yang nasional, modern, dan responsif dalam mewujudkan pelayanan prima di Lapas Kelas 2B Tulungagung. Untuk tahapan kegiatannya, yang pertama, tahapan persiapan dan konsultasi.
Saya melakukan konsultasi dan koordinasi dengan mentor terkait isi dari informasi yang akan disampaikan kepada pengunjung. Konsep audiovisual seperti apa yang akan dipakai dalam transformasi media informasi digital pada PTSP di Lapas Kelas 2B Tulungagung. Untuk tahapan kedua, tahapan pengadaan media informasi digital televisi. Standar pengadaan televisi berdasarkan kebutuhan sesuai dengan hasil konsultasi dan koordinasi bersama mentor. Tentunya perlu diperhatikan mengenai kualitas televisi yang akan dibeli harus sesuai dengan standar yang diperlukan. Tahapan yang ketiga yaitu tahapan pemasangan. Menentukan titik strategis pemasangan televisi sesuai dengan hasil konsultasi bersama mentor dan pemasangan dilakukan oleh warga binaan yang sedang menjalani asimilasi serta memiliki keahlian di bidang tersebut. Kemudian tahapan keempat yaitu tahapan sosialisasi kepada petugas dan pengunjung. Melakukan Kak sosialisasi mengenai Nandira, kata-kata ya, tahapannya dihilangin ya, Kak ya. Jadi ini siapa tuh Pak? kegiatan. Nanti nanti di setiap kegiatan ada tahapannya. Nah, jadi dari awal dulu, dari awal. Siapa Pak? Dari awal yang tadi. Nah, kegiatan saja. Yang nomor 3 itu Yang jangan pakai tahapan tahapan. pertama ini ya Pak? Ya, nah itu kegiatan saja. Siap. Nah, berarti yang A, B, C-nya juga tahapannya dihilangkan. A-nya Siapa Pak? A-nya tuh persiapan aja langsung. Karena nanti di persiapan dan konsultasi nanti ada tahapan-tahapannya begitu Kak ya. Siapa Pak? Terus, terus, terus ke bawah. Ya ini juga langsung aja pengadaan. Nah, nanti di pengadaan media ini nanti ada tahapan-tahapannya. Begitu. Siap. Ya, D juga kalau yang E udah betul. Sekarang masuk ke matrik. Sudah buat matriknya? Langsung ke matrik saja. Siap sudah Pak. Matrik. Nah, kan Siap. eh jadi yang pertama itu kan melakukan koordinasi dan konsultasi. Nah, ini tahapannya. Siapa Koordinasi Pak? terkait waktu bimbingan. eh Silakan sebentar ya, sebentar ya. Sebentar. Atasnya, 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 bagian atasnya. Output, keterkaitan substansi, kontribusi. Jadi ini yang keterkaitan substansi mata pelatihannya digabung agenda 2 dan agenda 3 gitu ya. Gimana Pak? Yang kolom ke 1, 2, 3, 4, 5 yang keterkaitan substansi mata pelatihan, agenda 2 dan agenda 3-nya digabung dalam satu kolom. Siapa Pak? Iya, saya gabung jadi satu. Boleh, boleh juga ya. Jadi nanti dibahas dulu tentang aspek berakhlak, lalu di bawahnya manajemen ASN dan smart ASN. Jadi dalam satu kolom tidak jadi masalah ya. Boleh, boleh banget. Karena Dira karena memang waktunya mau habis, coba di skip saja terus ke bawah itu yang satu. Eh, nah, Siapa terus Pak? oh ada 3 tahapan ya. Nomor dua, nomor dua ada berapa tahapan Kak? Nomor dua ada 3 tahapan Bapak. Ada 3. Oke, nomor 3, Ada 3. 3 juga ya. Nomor 3 ada, iya 3 juga Bapak. Nomor 4 ada 3. Nomor 5 pun ada 3 Bapak. Yang nomor 5 itu monitoring ya. Nah ini, nah coba, nah matriknya sudah Siap. lengkap, sudah bagus sampai dengan 60. Bahkan karena tiga tahapan bisa lebih banyak ini sebetulnya. Rencana jadwalnya gimana Kak? Siapa Pak? Untuk rencana ah Rencana tabel rencana kegiatan yang terakhir. Oh karena Andira terlempar ya? Waduh terlempar. Seiring dengan materinya yang terlempar karena Andira juga terlempar ya. Baik, teman-teman itu tadi gambaran ya Kak Putri, yang belum nih Kak Frida, Kak Sri, Mas Denis, Kak Sabrina, Kak Ika, Kak Revana ya, Mas Noval. Jadi nanti teman-teman segera melengkapi ya, segera menyesuaikan ya. Ini berpacu dengan waktu karena waktunya tinggal Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu belum belum lagi nanti
teman-teman harus buat PowerPoint. Mohon maaf karena ini pertemuan terakhir secara formal ya. Jadi pertemuan secara formal. Kak Nopal, pertemuan terakhir formal hari ini ya, sebelum seminar ya? Apa masih ada lagi? Ada yang ingat? Sebentar Ada Pak, yang saya tahu? cek dulu jadwalnya. Apakah ada pertemuan sebelum seminar atau terakhir hari ini? Ada Kak Nopal atau? Sebentar Pak, saya cek dulu ya Pak ya. Siap, siap. Izin. Masih ada pertemuan lagi kok, Pak. Oh, kapan? Eh, ini untuk pertemuan selanjutnya itu 13 Maret, Pak, hari Jumat. Hari Jumat. Hari Jumatnya ada seminar, hari Jumat. Kalau hari Kamis ada ada kegiatan Tuh. nggak Kanopal Kak Intan? Kalau Kamisnya di sini kita kosong sih, Pak. Bapak yang di hari Jumat itu jam 9.45 sampai 11.15. Nah, ini mohon maaf nih hari Jumat itu eh, saya tuh ada seminar sampai sore. Sementara kalau seminarnya sih sampai jam 3. Terus kalau misalkan dilaksanakan setelah asar, saya khawatir teman-teman ini persiapan mau buka puasa gitu ya. Gimana nih? Yang hari Jumat apakah dipindah ke sore sepakat atau ditarik ke Kamis atau ke Sabtu ya? Nanti Kanopal tolong dikomunikasikan ya. Baik Pak. Jadi hari Jumat itu dari pagi sampai sekitar jam 3 jam 4 lah ada seminar, saya tuh mohon maaf. Nah, apakah berkenan selepas jam 4 sampai setengah 6 atau ditarik ke Kamis atau diundur ke Sabtu? Nanti mohon nanti Kanopal mengkomunikasikan dengan teman-teman. Lalu kabari saya Kanopal ya. Lalu Siap Pak. teman-teman yang oh berarti berarti masih ada satu pertemuan. Teman-teman kalau yang sudah Izin, Bapak izin. ya siap, Kalau seumpama saya usul Sabtu gitu, boleh nggak, Pak? Soalnya kan boleh. kita kita seminarnya kan Senin nih, tanggal 16 Maret. Nah, Sabtu itu kan mungkin semuanya pada libur ya Pak, mayoritas. Jadi nggak mengganggu waktu bekerja juga gitu Pak. Ya, Mungkin bisa Sabtu aja biar lebih maksimal Pak, sekalian dibahas. ya, boleh. Sabtu ya, kalau Jumat sore mungkin terlalu mepet ke buka puasa, khawatirnya ibu-ibu kan harus masak dan sebagainya ya. Dan kayak Kak Putri juga cari-cari jajanan sore-sore nanti terganggu jadwalnya. Ya, jadi kita geser ke Sabtu, jamnya silahkan menyesuaikan. Kalau bisa jam 10 karena saya ada pengajian Sabtu paginya jam 10. Nah, hari Minggu kalau teman-teman mau tambahan buat simulasi juga boleh banget ya. Yang penting sebelum sebelum seminar kita maksimalkan persiapan kita ya Kak Putri ya dan teman-teman ya. Baik, saya kira itu Kak Nopal izin sebagai ketua geng ini mohon maaf waktunya sudah habis. Kak Nandira eh, catatan Itu dari ada yang saya tanya Kak. Pak, izin Pak. Iya tadi terlempar yang apa Pak? Siapa Pak? Tadi apa jadi saya Izin lupa. Pak, ada yang mau tanya Pak. Oh boleh 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 apa tuh? Pak, izin Bapak. Ya Eh, satu-satu dulu ya. Eh Mas Denis dulu Mas Denis gimana? siap izin Bapak, izin bertanya. Untuk revisi ya Bapak, misalkan saya ingin bimbingan revisi ke Bapak Budi itu melalui grup atau PC saja Bapak. Terima kasih. eh ke Japri aja, Japri aja ya. Di Japri Siap, takutnya saya nggak kelupaan lihat grup. Japri saja nggak apa-apa langsung. siap. Terima kasih banyak Bapak. Ya, jadi nanti kalau yang koreksinya mau melalui WA boleh banget. Kak Nandira, Mas Denis itu ada lagi? Terima kasih Bapak. Siap. Kak Nandira ada yang mau ditanyakan tadi apa? Siapa Pak? Mohon maaf tadi terpental Bapak. Iya nggak apa-apa. Ada yang mau ditanyakan? Menurut Bapak itu untuk saat ini masih belum Bapak.
Itu kurang jelas sih suaranya. Punten, punten. Izin Pak, untuk saat ini masih belum. Oh, masih belum ya. Justru saya ingin mengapresiasi tadi yang disampaikan Kanandira sudah lengkap betul ya, sudah lengkap. Cuman tadi ada satu yang apa? Tahapan tahapan kegiatan pertama ya. Jadi kalau bisa semuanya bentuknya kata kerja ya. Misalkan eh, melaksanakan konsultasi, melakukan monitoring dan evaluasi, melaksanakan simulasi dan sebagainya. Tadi tadi kalau nggak salah kayak kata benda gitu, nanti nanti dicek lagi ya. Yang Oke, tahapan Bapak. kegiatan pertama di kegiatan pertama. Terus selebihnya sudah bagus, sudah oke. Teknik penulisan pun sudah bagus, Kanandira. Secara umum sudah bagus, Iya, jadi Pak. tinggal dilengkapi dan dibuat PowerPoint-nya Kanandira ya. Siap, siap, Bapak. Oke. Dengan beberapa teman-teman yang sudah presentasi hari ini, terus terang, saya merasa tenang ya, saya merasa tenang. Jadi apa yang sudah teman-teman kerjakan bagus-bagus semuanya. Semoga yang lain juga yang belum presentasi atau nanti mau jalur Japri untuk koreksiannya, mudah-mudahan semuanya sama, bahkan lebih bagus ya. Itu harapan saya sehingga teman-teman mendapatkan hasil terbaik di seminar rancangan aktualisasi nanti. Sekali lagi, dengan seminar nanti hari Senin, teman-teman jangan khawatir apalagi takut. Anggap itu adalah kebutuhan teman-teman ya. Anggap bahwa seminar itu adalah kebutuhan saya untuk memberikan penguatan kepada rancangan aktualisasi yang teman-teman buat. Anggap seminar nanti adalah coaching juga ya dari guru saya misalkan. Jadi saya coach kedua, nanti coach kesatunya adalah penguji. Insya Allah tidak akan menjatuhkan teman-teman ya, apalagi merubah, mengacak-acak tidak. Akan tetapi malah justru memberikan informasi, kemudian memberikan masukan saran yang sangat penting buat teman-teman ya. Jadi teman-teman happy saja dengan seminar rancangan nanti ya. Karena saya pun nanti insya Allah kalau ada umur dan sehat akan menemani teman-teman di seminar rancangan nanti untuk terus memberikan penguatan supaya rancangan aktualisasi yang teman-teman buat itu semakin baik setiap harinya ya. Itu saya kira teman-teman mohon maaf waktunya sudah habis dan mohon maaf ini waktunya sudah lewat ngambil waktunya teman-teman. Sekali lagi terima kasih dan saya tidak bisa memberikan banyak selain doa ya. Semoga semuanya diberikan kelancaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Mas Bapak. Budi, Terima Selamat kasih, siang Kak Pak. Putri dan semua ya. ya terima kasih banyak Bapak. Saya izin lip ya Ketua Geng.